Halo, selamat berjumpa kembali dengan konten Sandi Sularso Law Channel ya. Kali ini saya akan membahas dan memuat mengenai hal-hal yang up to date yang terjadi di kota-kota ataupun di jauh dari kota, di perkampungan ataupun di daerah-daerah tertentu di mana banyak olahraga yang diselenggarakan, kemudian timbul masalah-masalah pendukung misalnya, yaitu masalah pertikaian antar warga. Untuk itu saya akan membahasnya, yaitu dengan judul konsep perdamaian Pancasila ya, dalam menyelesaikan konflik pertikaian antar warga ya. Ini pada akhir-akhir ini banyak terjadi di kota-kota besar ya. Sebetulnya konflik pertikaian antar warga itu kemungkinan bisa saja dipengaruhi oleh latar belakang ya. Jadi ada etiket meniru, misalnya nenek moyang di daerah situ banyak jawara dan pahlawan, misalnya zaman penjajahan dulu misalnya, atau banyak juara-juara tingkat nasional ataupun daerah, misalnya tentang olahraga tinju, silat dan lain-lain ya. Dan masalah ya yang perlu dicari adalah akar masalah lebih dulu ya, karena masyarakatnya punya suatu kebanggaan bahwa daerahku tidak mau dibully atau dipermalukan oleh daerah yang lain. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini kadang-kadang bisa memicu pertikaian antar warga ya, hal-hal yang sepele ya sebetulnya tidak perlu terjadi ya. Selanjutnya perlu dalam masalah-masalah yang timbul ini dikendalikan secara baik-baik, secara bersama-sama antar warga misalnya saja ya. Misalnya pertandingan olahraga antar warga yang sepele, misalnya voli, warga mendukung warganya, warga satu mendukung warganya, RT 1, RW 1, kelurahan X, kelurahan Z dalam pertandingan olahraga sepak bola atau pertandingan apa ya. Dukung mendukung inilah kadang-kala bisa saja memicu akar masalah yang berkelanjutan. Yang kalah tidak terima, yang menang ya harusnya tidak perlu bisa membawa lawan yang kelihatannya hatinya terpukul karena kalah ya. Yang menang jangan sok, yang kalah juga harus bisa menerima. Nah, ini harus diciptakan suasana seperti ini. Nah, akar masalah kecil, hal-hal yang seperti ini, masalah olahraga yang satu menang yang satu kalah, maka pulangnya misalnya terjadi ejek-ejekan, kemudian tawuran, kemudian saling melempar batu antar warga, ada yang sampai bawa benda-benda yang membahayakan keselamatan jiwa. Nah,
hal-hal yang demikian sebagai akar masalah yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Tidak perlu terjadi karena kita sesama bangsa Indonesia, ya. Selanjutnya, bagaimana solusinya? Menurut saya perlu ada solusi warga yang bertikai, ya, yaitu perlu perwakilan-perwakilan antar warga, ya, yang dipelopori oleh bisa tokoh masyarakat, bisa kepala kelurahan atau binmas, atau kemungkinan bisa tokoh-tokoh agama, ya, untuk penjajakan bagaimana warga kita jangan sampai terjadi pertengkaran. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana menurut Ibu? Dan sebagainya. Lalu di konsep apa yang diinginkan. Nah, hal-hal yang demikian perlu diagendakan permasalahan-permasalahan yang disampaikan antar warga tersebut, kemudian bisa jadikan dasar untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sering terjadi di daerah itu. Selanjutnya, yaitu bahwa para tokoh tadi yang saya sebutkan, lurah, binmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, diundang ke suatu tempat, ya, misalnya saja tempat ngopi, ngobrol-ngobrol secara enak, atau dipanggil ke kelurahan X atau Z, dibicarakan secara baik-baik, ya, kekeluargaan, ya. Setelah berkumpul, diagendakan permasalahan-permasalahan yang timbul tadi saya sampaikan di muka, dicatat, dan untuk sebagai bahan penyelesaian antar warga berikutnya, tahap kedua, tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga selesai damai, ya, misalnya, ya. Selanjutnya, setelah diadakan pertemuan perdamaian antar warga ini, perlu dibentuk panitia perdamaian warga, perlu dibentuk panitia perdamaian warga. Misalnya warga X, siapa yang mau mewakili? Warga Y, siapa yang mau mewakili? Nah, ini nanti yang akan membahas perdamaian tahap 1, tahap kedua sampai selesai, ya. Ya, mudah-mudahan tahap 1, 2, 3 selesai lah. Kalau bisa jangan terlalu lama, ya. Kemudian menurut saya yang perlu dipanggil di sini adalah tokoh agama, ya. Berbagai macam tokoh agama, ya, yang menjadi keyakinan warga yang bertikai tersebut, ya, bisa dari agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan lain-lain, ya. Perwakilannya dikumpulkan nanti untuk diajak membahas perdamaian warga yang bertikai. Selanjutnya, tidak hanya bapak-bapak yang sebagai wakil, juga ibu-ibu kita diberi hak. Nah, dalam pertemuan itu juga ibu-ibu sebagai ibu juga harus dipanggil karena mereka juga punya hak untuk ambil suara karena yang bertikai adalah anak-anak mereka. Misalnya perwakilan dari ibu-ibu PKK, entah itu 1, 2, atau 3 orang untuk mewakilinya. Kemudian setelah tokoh PKK juga tokoh-tokoh yang lain, ya,
Misalnya saja tokoh yang mewakili anak muda, ya, anak muda menuju dewasa. Mungkin ada pemuda-pemuda yang agak disegani, mungkin perwakilan 1, 2, 3 didatangkan, diajak ngomong, ya. Selanjutnya wakil dari kelurahan, ya, wakil dari kelurahan yaitu polisi masyarakat, ya, perlu dipanggil untuk menyaksikan dan mungkin urun-urun rembuk dalam pertemuan, dalam perdamaian tersebut. Misalnya kalau ada organisasi Karang Taruna, ya perlu dipanggil ketua Karang Taruna, sekretarisnya, dan bendahara misalnya. Dipanggil untuk memberikan andil suara, ya, dalam konsep perdamaian warga yang sedang bertikai. Selanjutnya juga jangan lupa wakil dari Koramil tingkat kecamatan, ya, ada undangan ke Koramil, siapa nanti Pak Koramil akan menunjuk siapa yang mewakili, bisa 1 orang, bisa 2 orang, ya. Selanjutnya tempat bisa dipilih, tempat misalnya tempat pertemuan ngopi-ngopi, misalnya bisa pertemuan di balai desa, di kelurahan, bisa, yang disepakati di mana saja. Kemudian dalam pertemuan tersebut jangan lupa juga disediakan minum, ya, minumnya sini bisa teh, bisa kopi, ya, soft drink lah, ya, snacknya bisa pisang goreng atau roti dan sebagainya, ya. Kemudian kalau perlu pas makan sih ada melewati jam makan siang, misalnya kalau itu siang, ya perlu disediain makan siang misalnya. Ini perlu direncanakan anggarannya antar kelurahan yang sedang konflik tersebut, antar warga yang sedang konflik. Kemudian jangan lupa juga rukun warga, kan ada ketuanya, ya, bisa ketua RT, ya, rukun tetangga, ya, dan rukun warga yang sedang berkonflik tersebut dikasih undangan, di mana undangan itu isinya tentang pemberian konsep-konsep perdamaian warga kita yang sedang berkonflik misalnya. Selanjutnya, setelah perwakilan inti tadi dikumpulkan, perlu diagendakan apa yang dibahas oleh panitia kecil lebih dulu, ya. Misalnya tadi perlu dibentuk undangan, ya, perlu dibentuk undangan. Terus setelah diundang, karena juga mungkin aus atau lapar, apa yang perlu disediakan, misalnya snack, minum, snack, nasi misalnya, ini dirembuk bersama-sama secara baik. Kemudian perlu dibuat surat kesepakatan, ya. Ini penting sekali dalam pertemuan itu, pertemuan perata ini dibentuk atau surat kesepakatan, ya, dalam suatu sepakat dalam perjanjian yang dibuat oleh warga yang bertikai, ya, oleh warga yang
sedang bertikai tersebut, ya, di dalam surat kesepakatan perdamaian dari warga yang bertikai, suratnya judulnya adalah surat kesepakatan perdamaian, ya, diwakili oleh pihak satu. Misalnya pihak satu adalah warga yang sedang bertikai, kelurahan A, ya. Terus kemudian pihak kedua itu diwakili oleh warga B. Nanti siapa yang mewakili dalam bikin perjanjian perdamaian ini disepakati siapa? Apakah Pak Lurah atau tokoh warga, ya, disebutkan sini pihak kedua, pihak satu, ya. Kemudian apa isinya dalam konsep perdamaian yang akan disepakati itu ditulis, ya. Satu, misalnya sepakat untuk berdamai, ya, atau dibentuk pasal 1, sepakat untuk damai. Terus kedua, sepakat untuk mengadakan musyawarah perdamaian selamanya, ya. Kemudian yang ketiga, sepakat bahwa warga yang bertikai akan mengakhiri pertikaian, ya, bahwa kita sudah saling menyadari kita adalah warga negara Indonesia, perlu kesatuan, ya, dan persatuan, ya, dalam koridor NKRI, ya. Kita ini warga sendiri, kita bukan musuh, ya. Kita sepakati untuk berdamai, ya. Dan seterusnya apa konsep-konsep perdamaian yang akan disepakati. Misalnya sepakat untuk antara pihak yang bertikai 1 dengan 2 perlu dibentuk misalnya kegiatan olahraga setiap hari Minggu pagi misalnya, atau membentuk band, ya, atau keroncong dan sebagainya. Apa yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Demikian kesepakatan ini dibuat, ya, penutupnya. Demikian kesepakatan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian bawah sebelah kanan ditulis kota yang berkonflik atau daerah yang berkonflik, ya, atau kecamatan atau kabupaten atau kota, ya, disebutkan di situ, ya. Kemudian tanggal, jangan lupa tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ya, ini sebelah kanan. Kemudian di bawahnya hormat kami, ya. Pihak ke-1 siapa tadi yang ditunjuk mewakili warga A misalnya, nama siapa, ya. Kemudian pihak kedua dari warga B yang mewakili dalam membuat surat ini nama siapa, ya, yang dipandang punya bobot tokoh di masyarakat misalnya. Kemudian sebelah kiri saksi, ya, penting ini. Saksi 1 misalnya Pak Lurah misalnya. Kemudian saksi kedua tokoh masyarakat siapa yang ditunjuk di warga masing-masing. Kemudian saksi yang ketiga tokoh agama. Kemudian saksi yang keempat misalnya ketua RT warga mana.
kemudian ketua RW warga mana yang bertikai ya. Selanjutnya yang keenam, tokoh pemuda yang mempunyai ya nama baik dan atau disegani di masyarakat dalam perilaku maupun hal-hal yang lain yang cocok dijadikan tokoh pemuda dengan pengalamannya ya. Boleh putra, boleh putri ya. Itu diketik ya, di konsep ya, isinya tadi sepakat apa perlu dimusyawarahkan. Kemudian di sebelah kanan bisa ditaruhkan meterai. Ini perlu ada meterai yang satu jajar dengan pihak ke satu agak sebelah kiri, bahwa yang bisa dijangkau tanda tangan pihak ke satu ya harus dikenakan tanda tangan, ada meterainya ya. Selanjutnya dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan itu perlu didokumentasi. Ini era sekarang ya, era ya informasi yang online ya, perlu didokumentasi data bukti-bukti kedatangan, yaitu foto, bisa video. Nah, nanti bisa dikumpulkan oleh panitia. Di sini adalah warga A atau warga B. Ya, hasil dokumentasi mau dikumpulkan di mana? Ya, perlu dikumpulkan misalnya di dalam WA grup atau dikumpulkan masing-masing pribadi. Ya, mau dikumpulkan di mana? Ya, ini terserah untuk menyimpannya, tapi harus ada dokumentasi sejarah perdamaian dalam menyelesaikan konflik pertikaian antar warga di kota X atau di kelurahan X dengan kelurahan X misalnya. Selanjutnya setelah itu ditandatangani, didokumentasi, perlu ada sambutan. Sambutan ini adalah sambutan yang berwawasan cita dan cinta warga antar warga untuk berdamai. Bisa disambut oleh Pak Camat ya, misalnya dengan konsep perdamaian berwawasan Pancasila dan NKRI. Perlu ada sambutan dari mungkin Binmas atau Pak Koramil atau yang ditunjuk mewakili ya. Jadi setelah dalam pertemuan ada disepakati perdamaian, perlu ada sambutan-sambutan, atau sebelum membentuk surat perdamaian diawali dengan pidato sambutan dari tokoh-tokoh yang datang ya, yang intinya mengharapkan warga bahwa kita adalah sama-sama warga negara Indonesia, bahwa kita dan Anda bukan musuh, kita adalah warga negara Indonesia yang baik, perlu rukun, kita saling rangkul-rangkulan ya. Intinya berwawaskan Pancasila ya, dalam sambutan itu bahwa konsep perdamaian berwawaskan Pancasila dan NKRI ya, perlu ditekankan. Setelah selesai sambutan, nanti perlu wakil-wakil dari yang datang ini saling berrangkulan ya, entah salah entah benar, saling memaafkan barangkali ada kekhilafan
kata-kata atau tindakan kita saling memberi maaf, rangkul-rangkulan, berjabat tangan, keliling satu persatu. Setelah selesai nyanyikan apa? Garuda Pancasila misalnya, ya, nyanyi bersama-sama. Setelah itu nanti pertemuan itu tadi sepakat ini perlu ada tindak lanjutnya, misalnya dalam kesepakatan perdamaian mau dilanjutkan dalam kegiatan olahraga bersama, kesenian bersama dan sebagainya, itu bisa saja saya serahkan kepada saudara sekalian. Itu tiap-tiap daerah punya model-model kesepakatan yang topiknya sama, mungkin modelnya berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Demikian saudara-saudara sekalian dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian yang membaca dan mengikuti video YouTube saya ini dalam konten saya, dalam konsep perdamaian yang berwawaskan Pancasila ini, ya. Ini perlu untuk direnungkan bahwa kita harus merangkul warga satu dan yang lain dengan konsep perdamaian berwawaskan Pancasila dalam NKRI misalnya. Demikian saudara-saudara kalian, terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, warga dan bangsa Indonesia. Amin.